semuanya, perkenalkan nama saya Kaisya Mentari dari kelas 11 ATPH 3. Jadi kali ini saya ingin memperkenalkan tanaman-tanaman di sini yang ada di GH1 di lokasinya SMKN 63 Jakarta. Oke. Nama tanaman ini adalah Sri atau nama ilmiahnya adalah Aglonema. Ciri-ciri daunnya berwarna hijau dengan corak merah muda di bagian pinggir dan tulang daun, batangnya juga sedikit kemerahan. Asalnya dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kegunaannya sebagai tanaman hias dalam ruangan karena daunnya indah dan mudah dirawat. Perawatannya juga suka tempat teduh, tidak kena sinar matahari langsung, disiram secukupnya, dan tanah harus lembab tetapi tidak becek. Selanjutnya ada tanaman mutiara ungu atau nama ilmiahnya adalah Tradescantia pallida. Daunnya berwarna ungu pekat, berbentuk lonjong lancip, tumbuh rapat dan menjalar. Tanaman ini bisa menjadi tanaman hias gantung atau penutup tanah karena warna ungunya mencolok dan indah. Tanaman ini tahan panas, cocok di tempat yang terang atau sangat teduh, dan tidak perlu terlalu sering disiram. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko. Selanjutnya, tanaman ini bernama kaktus pita atau kaktus ular. Batangnya berwarna hijau terang dengan tepi bergelombang seperti pita, berdiri tegak tanpa daun. Tanaman hias unik bisa tumbuh di pot kecil, cocok untuk dekorasi minimalis. Tanaman ini suka sinar matahari, penyiramannya jarang, sekitar 1-2 kali seminggu, dan tanah harus kering di antara penyiraman. Nama tanaman ini adalah lidah buaya atau aloe vera. Daun panjang, tebal, berwarna hijau muda hingga tua, tepinya bergiri halus, di dalam daun terdapat gel bening. Lidah buaya asalnya dari Afrika, namun kini banyak dibudidayakan di Indonesia. Manfaatnya, gel lidah buaya digunakan untuk melembabkan kulit dan rambut, dapat membantu penyembuhan luka bakar ringan, kadang juga diolah menjadi minuman herbal loh. Lidah buaya suka tempat terang dengan sinar matahari cukup. Tidak perlu sering disiram, cukup 2-3 kali seminggu. Gunakan tanah yang gembur dan tidak becek. Selanjutnya ada tanaman soka atau nama ilmiahnya Ixora coccinea. Bunga kecil berwarna merah cerah yang tumbuh bergerombolan di ujung batang, daun hijaunya mengilap dan agak tebal. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tanaman ini bermanfaat sebagai tanaman hias pagar atau taman karena warnanya mencolok. Dalam pengobatan tradisional, bunganya kadang digunakan untuk obat luka ringan. Tanaman soka suka sinar matahari langsung, siram secara teratur tapi jangan terlalu banyak air, pupuk rutin agar rajin berbunga. Selanjutnya, nama tanaman ini adalah janda bolong atau nama ilmiahnya adalah Monstera adansoni. Dia berasal dari hujan tropis Amerika Tengah dan Selatan. Tanaman ini daunnya berwarna hijau tua, berbentuk hati dengan lubang-lubang alami di tengah. Tumbuh merambat dengan batang yang bisa memanjang dan menempel pada penopang seperti kayu atau tali. Manfaatnya sebagai tanaman hias dan penyegar udara. Tanaman ini suka tempat terang namun tidak terkena sinar matahari langsung. Siram secukupnya, jangan sampai tanah becek. Lubang pada daun janda bolong berfungsi untuk mengurangi kerusakan daun akibat hujan deras di hutan tropis tempat asalnya. Tanaman ini bernama Bromelia. Daunnya panjang, tebal, dan berwarna hijau cerah, tersusun melingkar membentuk roset seperti mangkuk. Ujung daunnya agak lancip dan permukaannya sedikit mengkilap. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Tanaman ini bisa menjadi tanaman hias karena bentuk dan warnanya menarik. Beberapa jenis bromelia bisa menghasilkan bunga berwarna cerah, seperti merah, orange, dan kuning. Letakkan tanaman ini di tempat yang terang tetapi tidak langsung terkena sinar matahari penuh. Siram dengan air secukupnya, cukup menjaga kelembapan pada bagian tengah daun. Nama tanaman ini adalah lidah mertua. Asalnya dari Afrika Barat. Daunnya tegak, panjang, dan kaku seperti pedang. Warna daun hijau dengan corak belang abu-abu. Tepi daun biasanya berwarna kekuningan atau keputihan. Manfaatnya bisa menyaring udara alami dan menghasilkan oksigen di malam hari. Tanaman ini dapat hidup di tempat terang maupun teduh, tahan kekeringan, cukup disiram 1-2 kali seminggu.
Gunakan media tanam yang porous, mudah mengalirkan air seperti campuran tanah dan pasir. Beri pupuk organik sebulan sekali agar daun tetap segar.